Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bapak harap adalah kabar kalian dalam kondisi yang sehat, selalu menjaga dan mengikuti protokol kesehatan. Oke, minggu lalu kita sudah membahas mengenai apa itu yang dimaksud dengan permintaan, apa itu yang dimaksud dengan penawaran. Lalu kalian juga sudah mengetahui adanya hukum permintaan dan ada hukumnya penawaran. Lalu selain minggu yang kemarinnya lagi, kalian juga sudah membahas tentang fungsi dari permintaan dan penawaran, lalu dengan juga adalah harga keseimbangan. Oke, minggu ini kita akan membahasnya adalah mengenai pasar. Nanti kita akan membahas pasar, di mana kalian akan mengetahui berbagai jenis pasar. Kita langsung saja ke materinya. Ya, pasar dan jenis pasar. Pokok pembahasan kita nanti di sini adalah pembagian pasar. Nanti di situ ada namanya pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Lalu kita ada pemasaran dan iklan, pasar bebas, efisien, dan intervensi terhadap pemerintah. Kita ketahui dulu definisi pasar. Oke, mungkin kalian sudah tahu dan sudah pernah ketemu dengan yang nama pasar. Ataupun sudah melihat pasar itu bagaimana. Tapi untuk definisinya mungkin kalian masih belum mengetahui atau belum paham apa sih pasar? Itu pasar adalah lembaga utama untuk mengkoordinasi pemecahan masalah ekonomi. Atau kalau lebih singkatnya lagi, lebih santainya lagi, pasar adalah pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan sebuah transaksi. Itu dinamakan pasar. Interaksi antara permintaan atau konsumen dengan penawaran atau penjual akan menentukan titik equilibrium atau keseimbangan antara penawaran dan permintaan atau harga pasar. Ini sistem pasar untuk memecahkan trio masalah ekonomi menurut Samuelson, yaitu untuk memecahkan what, how, from, whom. Dia di situ ada price on good market, ada price on factor market, ada wage, trends, interest. Di dalam price on good market itu adalah ada product market, dan itu dalam price on factor market itu adalah factor market. Ini dia ada pemecahannya. Di situ what, how, from, whom. Nanti ketemu lagi adalah consumer, household, ownership of input. Oke, kita lanjut. Kesejahteraan ekonomi tercapai pada kondisi equilibrium atau harga pokok. Jadi titik equilibrium itu ini titik equilibrium itu adalah pertemuan antara harga dan permintaan atau penawaran. Jadi pertemuan antara permintaan dan penawaran. Gitu. Jadi dari quantity itu dengan price harga ketemu di titik ini. Dinamakan ini adalah equilibrium atau harga keseimbangan. Price dan quantity optimum, harga dan kuantitas yang maksimal itu terjadi apabila penjual banyak dan penjual banyak itu semuanya berdagang. Lalu yang kedua adalah pembeli banyak. Pembeli banyak itu semua memiliki daya beli. Konsumen itu memiliki daya beli. Yang ketiga, margin keuntungan menuju nol atau perputaran bisnis berlangsung sangat cepat. Ekonomi bergerak akan terus-menerus. Jenis pasar. Ini dia, pasar dibagi menjadi 4, persaingan sempurna, monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Sebenarnya nanti itu adalah pasar itu dibagi menjadi 2, yaitu adalah pasar persaingan sempurna dengan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurnanya dibagi menjadi 3, ini dia, monopoli, monopolistik, oligopoli. Ya, itu dia. Pasar persaingan sempurna di sini di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Jadi di sini sifatnya adalah pasar persaingan sempurna itu sifatnya adalah heterogen. Ciri-cirinya di sini banyak penjual dan banyak pembeli. Barang yang dihasilkan serupa ataupun homogen. Barangnya ya, tapi kalau orangnya dia termasuk heterogen karena jenis-jenis beda-beda orang yang menjual.
Penjual dan pembeli bebas masuk keluar pasar. Penjual dan pembeli tidak bisa menentukan harga. Informasinya sama, efisien dalam penggunaan faktor produksi. Ini adalah pasar persaingan sempurna. Kebaikan dan kelemahan pasar persaingan sempurna. Kebaikannya itu adalah maksimalisasi efisien, adu produktif dan alokatif tempatnya. Kebebasan bertindak dan memilih. Jadi konsumen ataupun penjual itu bebas, dia bisa, konsumen bebas memilih membeli barang di toko apa, di toko A atau B gitu. Kelemahannya tidak mendorong inovasi, menimbulkan ongkos sosial dan perusakan lingkungan, membatasi pilihan konsumen, efisiensi penggunaan faktor produksi cenderung tidak meratakan distribusi pendapatan. Ini kelemahannya. Kebaikan dan kelemahan dari pasar persaingan sempurna. Lalu pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi 3, yaitu adalah pasar monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Kita bahas dulu pasar monopoli. Pasar monopoli di sini adalah terdapat hanya satu supplier, satu penjual. Dan supplier ini menghasilkan barang yang tidak secara dekat mempunyai pengganti. Gitu. Jadi dia hanya satu orang penjual. Jadi konsumen hanya membelinya ke dia saja, gitu, tidak bisa membeli ke yang lain di pasar itu. Ciri-ciri pasar ini adalah merupakan industri satu supplier, satu firm. Tidak mempunyai substitusi yang mirip, tidak ada pesaing gitu. Tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke pasar. Dapat menentukan harga, promosi iklan kurang diperlukan. Iya, itu dia ciri-ciri dari pasar monopoli, dia tidak perlu iklan gitu. Dan dia sendiri yang menentukan harganya, itu pasar monopoli. Faktor penyebab monopoli adalah firma monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik. Firma monopoli dapat menikmati skala ekonomi dalam kegiatannya. Kebijakan, keputusan pemerintah yang memberikan hak monopoli kepada firma tertentu. Selanjutnya, pasar monopolistik merupakan bentuk pasar antara pasar sempurna dengan pasar monopoli. Dia gabungan monopolistis. Di sini adalah terdapat banyak penjual. Di pasar monopolistik itu terdapat banyak penjual. Sedangkan kalau di pasar monopoli dia hanya satu penjual. Kalau di pasar persaingan sempurna kan banyak penjual. Maka di sini adalah dia gabungan. Yang kedua, barang sama dengan corak yang berbeda. Barangnya sama tapi coraknya berbeda. Penjual memiliki sedikit kekuasaan untuk mempengaruhi harga. Kalau di pasar monopolistik. Sedangkan di pasar monopoli kan adalah penjual mempunyai kekuasaan penuh terhadap harga. Masuk ke dalam pasar atau industri relatif mudah gitu. Jadi dia bisa untuk masuk ke dalam pasar. Sedangkan kalau pasar monopoli kan dia tidak mau masuk ke dalam pasar gitu. Pasar persaingan ini selalu adalah persaingan promosi melalui iklan sangat aktif. Di dalam pasar monopolistik itu adalah persaingan iklannya harus sangat sempurna, harus sangat lebih gencar di dalam persaingan ini. Sedangkan di pasar monopoli dia tidak memerlukan adalah iklan. Karena kenapa? Karena dia menjualnya sendiri. Penjualnya cuma dia sendiri. Homogen penjualnya. Oke, kita lanjut. Tujuan perusahaan beriklan. Nanti di sini ada tujuannya. Kenapa sih perusahaan itu mau beriklan? Yaitu adalah memberikan penerangan kepada konsumen tentang barang yang diproduksinya. Jadi memberitahu kepada konsumen, ini loh barang saya yang akan saya ini. Menerangkan bahwa barang yang dihasilkan merupakan barang yang sangat bagus. Memelihara hubungan dengan konsumen. Itu jadi perusahaan itu memberikan iklan kepada atau ngasih iklan kepada konsumen adalah ini dia. Dia menerangkan bahwa dia akan memproduksi suatu barang, dia lalu memberikan bahwa barang yang dia produksi itu sangat bagus, lalu dia menjalin hubungan yang sangat baik dengan konsumen. Lalu di sini adalah kebaikan dan kelemahan iklan. Kebaikannya adalah membantu konsumen untuk membuat keputusan yang sangat lebih baik. Menggalakkan kegiatan memperbaiki mutu barang, membantu membiayai perusahaan terkait dunia iklan, memelihara hubungan baik dengan konsumen. Sedangkan kelemahannya adalah promosi secara iklan adalah suatu penghamburan biaya. Tidak selalu memberikan informasi yang benar. Iklan bukanlah merupakan suatu cara efektif untuk menambah jumlah pekerjaan dalam perekonomian.
Iklan dapat menjadi penghambat supplier baru untuk masuk ke dalam pasar. Ini kelemahannya dan kelebihan atau kebaikan dari kita menggunakan iklan. Lalu yang kedua di sini adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli ini adalah sekelompok perusahaan besar yang menguasai pasar produk yang sejenis. Contohnya di sini, ciri-cirinya di sini adalah barangnya sama, mutual independensi, jumlah penjualnya sedikit. Contohnya di sini bola, soft drink, dan minyak. Gitu. Jadi bola kan banyak tuh, merek ini, soft drink juga banyak, minyak juga banyak. Ini dia kurva equilibrium berbagai jenis pasar. Di situ ada price, kita lihat, ini dia. Selanjutnya, mekanisme pasar. Menunjukkan interaksi antara pembeli dan penjual dalam menentukan jumlah barang yang akan dijual dan dibeli pada berbagai tingkat harga. Kondisi ideal untuk menjawab pertanyaan, barang apa yang akan diproduksi? Yang ketiga, di negara-negara maju, hal ini terbukti efektif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Kebaikan dari mekanisme pasar, memberikan informasi yang lebih tepat, merangsang perusahaan untuk mengembangkan kegiatan mereka, merangsang untuk memperoleh keahlian modern, menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien, memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kebaikan dari ekonomi pasar bebas adalah faktor produksi itu akan dipergunakan secara efisien. Kegiatan-kegiatan ekonomi dalam pasar diatur dan diselaraskan secara efisien. Pertumbuhan ekonomi yang teguh dapat diwujudkan. Pelaku kegiatan ekonomi diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang disukainya. Keburukan mekanisme pasar bebas itu adalah kebebasan yang tidak terbatas akan menindas golongan tertentu. Golongan yang lebih kuat itu akan menindas yang lebih lemah. Kegiatan ekonomi sangat tidak stabil. Timbulnya kekuatan monopoli yang merugikan. Tidak dapat menjamin efisien akibat tidak memperhatikan sektor pabrik. Memacu atau memicu eksternalisasi yang merugikan akibat penggunaan faktor produksi yang berlebihan. Efisiensi di sini ada alokatif dan ada produktif. Oke, terima kasih. Itu singkat materi tentang mengenai pasar. Kalian bisa mengambil dari sumber-sumber yang lainnya dalam pembelajaran, bisa memadukan dan lebih menambah pengetahuan kalian mengenai pasar. Oke, terima kasih Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.